Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kali ini kita berada di lab ergonomi Prodi Desain Interior Fakultas Industri Kreatif Telkom University Bandung. Pada sesi ini saya akan sedikit menjelaskan secara ringkas mengenai studi ergonomi dan antropometri secara ringkas ya, yang masih mendasar pada studi kasus di beberapa kursi. Kalau kita lihat ada 4 kursi yang ada di sini. Yang pertama ini ada kursi santai ya, easy chair, yang bisa diletakkan di ruang tamu ataupun di teras. Tipenya berlengan dengan sandaran kayu dan ada busa lepasan. Yang kedua juga sama, ada easy chair, tapi tipenya dengan dimensi yang agak kecil ya. Jadi kalau untuk ukuran badan yang agak lebih besar, ini nanti memang agak kecil. Yang ketiga sama, tipe easy chair tanpa lengan. Yang 1, 2 ada lengan, dengan konstruksi ada gabungan antara kayu yang dibubut. Sementara yang terakhir itu ada kursi makan tanpa lengan ya. Nah, dari 4 yang ini saya akan coba jelaskan ya. Pertimbangan pertama dalam perancangan fasilitas duduk dari sisi ukuran atau antropometri yang menyesuaikan pada user. Memang yang agak sulit itu adalah pada saat kita melakukan penyesuaian ukuran. Jadi diupayakan kita paham dulu di mana kursi ini akan diletakkan atau tipe apa kursi yang akan kita rancang. Jadi misalnya kalau seperti ini easy chair, lalu kemudian easy chair ini ada di ruang tamu, otomatis ini untuk kegiatan bertamu ya di sebuah rumah. Maka ukurannya adalah ukuran untuk dewasa. Jadi kita upayakan ukuran untuk dewasa itu seperti apa. Jadi misalnya yang perlu menjadi pertimbangan pertama adalah berapa ketinggian dari kaki paling bawah ke tempat duduknya, jadi di tempat duduk. Lalu kedalaman dari tempat duduk ini, jadi area duduknya dicek kedalamannya. Terus bentang untuk tempat duduk bagian luarnya, bagian depan ya, bentang kedalaman dari di belakangnya. Jadi pertama dari sisi ketinggian, lalu kedalaman samping ya, kedalaman depan belakang, dan juga nanti ukuran dari bagian pojok belakangnya ini ke bagian sandaran. Jadi biasanya kalau tipe untuk yang easy chair, biasanya untuk bagian penopang bagian belakangnya ya cukup sampai biasanya separuhnya ya. Semakin tinggi sampai ke belakang itu semakin membuat kenyamanan bagi si usernya dalam duduk. Jadi untuk menyandar sampai kepala. Tapi kalau easy chair biasanya seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa mengecek ya di sesi selanjutnya ukuran-ukuran yang memang perlu diperhatikan. Jadi saat ini masih menunjukkan beberapa pertimbangan saja. Pertimbangan berikutnya adalah sudut kemiringan antara dudukan kursi ke sandaran kursi. Jadi perlu diperhatikan bahwa dia tidak boleh 90 derajat. Jadi kalau kita ada kemiringan seperti ini, jadi bagian belakangnya kita miringkan. Contohnya seperti ini. Jadi ini tidak 90 derajat. Yang bagian depan misalnya ukurannya kita lihat di sini 43. Maka kita lihat cek di bagian belakangnya itu ukurannya menjadi 36. Jadi ada selisih 7 cm ya, dari depan ke belakang. Jadi yang bagian belakang sudah turun. Sementara kalau dari sisi kemiringan, kalau kita lihat di sini adalah 90 derajatnya, maka dia turun sekitar ke belakang sekitar 2,5 derajat sampai 5 derajat. Jadi yang pertama, bagian depan itu tidak sejajar
rata turun, sementara bagian belakangnya dia turun lagi ke belakang, mundur lagi ke belakang sekitar 2,5 sampai 5 derajat. Jadi kalau kita ukur secara keseluruhan nanti derajat ini kurang lebih dari 90, jadi 90,25 atau 92,5 sampai 95 derajat. Kalau yang lebih optimal lagi itu sekitar 105 derajat untuk easy chair. Saya kira itu untuk bagian pendahuluan studi ergonomi dan antropometri secara ringkas untuk easy chair. Sampai ketemu lagi nanti di sesi selanjutnya tentang ukuran-ukuran yang memang lebih detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.